Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Utari, guru pendidikan agama Islam di SMK IT Zunurain Akila Zahra Dumai, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2024 batch 1 di LPTK UIN Suska Riau. Saya siap dan bersedia mengikuti UKM PPG tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas siapkan? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa kabar hari ini anak ibu semuanya, sehat? Sehat. Hadir semua? Iya. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Mudah-mudahan besok sudah sehat ya. Sudah kembali ke sekolah seperti biasa. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca Al-Qur'annya sama-sama terlebih dahulu. Buka surah Al-Isra ayat 26. Sudah? Sudah. Kita mulai. Baik, hari ini kita masuk materi tentang menghindari akhlak mazmumah. Ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan akhlak mazmumah. Akhlak tercela itu seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah yang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik pengertiannya, cara menghindari, dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bahwa sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Baik, ada yang sudah tahu tentang akhlak mazmumah? Yang pertama, berfoya-foya. Ada yang tahu foya-foya itu apa? Tahu apa? Si Dilan. Boros, Bu. Boros. Ada lagi yang tahu? Foya-foya apa? menghambur-hamburkan uang. Ya, benar. Setelah itu
Ini request pula. Ini kue-kue ini. Wih, menghamburkan kue. Oke, aku sudah bagikan permasalahannya sejak kelompok dan diselesaikan per kelompok. Yang Udah, Wak, ya, kue-kue. Jangan ada nih. Oh itu ya, betul tuh. Ayo. Tapi. Cuman sekretaris. kelima Terhindar dari Mana bahaya. Ini. Ada masalah? Ada? Kita dari sini. nyala tulis Iya, aku yang bahaya. enggak itu menghambur-hamburkan uang. Dikte kan masalah bukan aku. Dikte. Ada masalah? Karena tidak ada. Kita bagi tugas sama layarnya juga ya. Cara menghindari akibatnya. Iya, kita bagi-bagi tugas aja. Cari akibat, sebabnya, manfaatnya. Aku menghindari. Dan inilah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun menjadi itu. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ini termasuk golongan orang kafir. Nah ini pas. Iya itu. Sifat benci. Kalau contoh itu macam benci nikmat Allah, tidak rela karunia Allah dari dia, merasa benci kepada kawan, orang, dia, itu dia cari. Apa lagi nih ya? Berarti cuma 3 itu ya. Apa ini? Kita ada ayat tidak ada? Entah ya. Coba cari dulu. Kami lagi cari ayat. Ini Pak. Ini ayatnya. Aku cari dulu di bagian akhirnya. Badan kita disuruh belum ya? Kita cari dulu di bagian berapa gitu kayak. Di Anissa aja. Lepas bulan. Kita di Anissa. Sudah selesai semua untuk berdiskusi? Sudah. Baik, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, saya aja lah yang ngeliatkan. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara bebas. Baiklah, adapun yang berikutnya cara menghindari foya-foya, yaitu 1. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berintrospeksi diri, memilih teman bergaul, dan membiasakan hidup sederhana. Kemudian manfaat menghindari foya-foya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dianggap sebagai teman-teman setan, terjaga dari perilaku israf, menumbuhkan rasa belas kasih, dan terhindar dari penyakit hati. Kemudian contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya, yaitu berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumtif, memperbanyak amal soleh, dan belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita berfoya-foya secara berlebihan? Oke, saya akan menjawab. Oke. Jawabannya dijauhkan dari jalan Allah dan besar kemungkinan jatuh miskin, juga dijauhkan rezekinya Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Jelas. Kalau foya-foya jadi miskin, mampus juga. Baiklah, sekian dari kesimpulannya dari presentasi kami ini, hindarilah sikap foya-foya dalam kehidupan sehari-hari karena dapat merugikan diri sendiri. Sekian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang Surya dan Sum'a. Yang akan dibacakan pengertian manfaat cara menghindari perilakunya oleh pengertian dari Ria dan Sum'a memiliki arti yang hampir sama, yaitu seperti melakukan sikap terpuji atau pamer. Yang kedua, manfaat terhindar dari sikap ria dan sum'ah. Yang pertama, konsisten beramal baik. Yang kedua, mendapat keridhaan Allah. Yang ketiga, terjaga dari sifat nifaq. Yang ketiga, cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Yang pertama, tidak menampakkan kebaikan. Yang kedua, memahami hakikat sumber munculnya ria. Yang ketiga, meluruskan niat dalam beramal soleh. Yang keempat, contoh perilaku menghindari sikap ria dan sum'ah. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik. Yang ketiga, meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Baiklah, sekian pengertian dan manfaat yang telah dibacakan oleh Satya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya, apa contoh perilaku ria di kehidupan sehari-hari? Misalnya si Feni membeli cincin baru, kemudian ia sengaja memamerkan kepada teman-temannya kalau ia mempunyai cincin yang baru. Kesimpulannya, janganlah kita melakukan sifat ria dan semua, karena
Ria adalah perbuatan tercela dan yang tidak disukai oleh Allah, Rasul, dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami pada LHPD yang mengenai sikap takabur yang akan dibacakan oleh Randi. Pengertian takabur adalah merasa dirinya mulia, hebat, pandai, dan sombong. Pengertian dari takabur dapat kita lihat dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang akan dibacakan oleh Bunda. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Walaupun bahayanya adalah satu, merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Dua, rusaknya hubungan silaturahmi dengan sesama, mendapat kesengsaraan hidup. Manfaat menghindari sifat takabur. Satu, menyadari hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hebat. Tumbuh sikap tawaduk, hawa nafsu terkendali, disenangi banyak orang, terhindar dari azab. Cara menghindari sikap takabur adalah satu, tidak merasa paling mulia atau benar, tidak memamerkan kekayaan, tidak menerima kritik. Contoh menghindari sikap takabur adalah satu, senang bergaul dengan sesama kalangan. Dua, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya manfaat menghindari sikap takabur dalam keadaan. Baiklah, pertanyaannya saya jawab. Apa manfaat dari sifat takabur? Yaitu satu, menyadari hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hebat. Dua, disenangi banyak orang. Tiga, terhindari dari azab. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai sikap takabur. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ganteng. Apa terima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil pengamatan kami tentang hasad yang akan dibacakan oleh Dipa. Baik, saya akan menyampaikan apa itu hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah suatu sifat dengki. Contoh hasad, yang pertama, membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Yang kedua, tidak rela atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Yang ketiga, menaruh rasa benci. Adapun bahaya hasad, yang pertama, merasa risau karena selalu berpikir cara menghilangkan nikmat orang lain. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dijauhi orang lain dalam pergaulan. Ada juga manfaat menghindari sikap hasad
menjadi pribadi yang sangat. Yang kedua, terhindar dari kebencian. Yang ketiga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, menghindari dampak buruk hasad. Yang kedua, syukur nikmat. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang keempat, menambah banyak teman bukan musuh. Cara perilaku menghindari, mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia. Yang kedua, berempati kepada teman yang disimbah musibah. Baik, itu adalah pengertian dari hasad. Dari pengertian tadi teman-teman ada yang ditanyakan? Saya Dari kelompok berapa? kelompok 3. Apa bahaya dari sikap hasad? Ya. Baik, kami akan menjawab. Baiklah, yang menjawab membangun sifat memiliki satu sama lain, memiliki sifat kiri dan kurang bersyukur yang besar, menyepelekan kekuasaan Allah SWT yang Maha Adil. Yang terakhir, membangkitkan rasa emosional yang tinggi karena selalu merasa iri dan kurang rasa bersyukur atas yang sudah diberikan. Yaitu hanya itu saja yang dapat dijawab. Lebihnya saya kasih dengan kawan saya. Oke. Baik, adapun kesimpulan tentang hasad adalah marilah kita menghindari sifat hasad supaya kita dijauhkan dan dijaga dari rasa iri dan rasa kurang bersyukur. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan cara penyampaian yang salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran akhlak mazmumah yang ada berfoya-foya, ria, takabur, sum'ah, dan hasad. Kalian, apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Apakah bermanfaat? Atau cukup bermanfaat? Atau kurang bermanfaat? Atau sangat kurang bermanfaat? Berarti sudah paham ya? Selanjutnya, ini ada asesmen yang akan kalian lakukan. Silakan scan barcode-nya. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan. Paham? Sekian pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi